Kisah John Kay dan Hercules, preman bernyali besar. John pernah bunuh orang, Hercules obrak-abrik RS. Tentu saja, dua sosok preman legendaris, John Kay dan Hercules, namanya sudah banyak dikenal di Indonesia dengan reputasinya di masa lalu yang identik dengan premanisme. Baik John Kay dan Hercules, keduanya sama-sama mempunyai catatan gelap di masa lalu. Apalagi mereka berdua identik dengan sebagai sosok yang preman, yang seram, dan sama-sama dikenal bernyali besar. Bisa dibilang siapapun akan malas jika sudah berurusan dengan dua sosok preman legendaris, John Kay dan Hercules. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. John Revra atau yang disebut John Kay dikenal sebagai sosok yang banyak ditakuti orang. Hal itu bukan tanpa alasan. John merupakan salah satu preman yang ditakuti banyak orang. Reputasi John Kay di dunia kriminal bukan kaleng-kaleng. Dia tergolong preman yang urusan kriminal kelas berat. Bahkan kebanyakan orang justru cenderung menghindari berurusan dengan John Revra atau yang disebut dengan John Kay. Saking dianggap menakutkan, John Kay sang preman itu pun dijuluki sebagai The Godfather. Meski begitu, saat di lapas Nusa Kambangan, ada yang menarik terlihat dari sosok John Kay saat itu. Adapun John Kay sang preman yang menakutkan dan dikenal kejam telah berubah menjadi sosok yang cukup lebih baik setelah mendekam di penjara Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pria kelahiran 10 September 1969 ini asal Pulau K, Ambon, Maluku Tenggara itu mengatakan kepada Andi bahwa masa kecilnya dilalui dengan kemiskinan. Menurut John Kay, masa kecilnya pahit karena harus melalui kemiskinan dan dibully. Pahit masa kecil saya, miskin dan sering berkelahi, ujar John Kay. Meski begitu, John Kay mengaku mendapat ijazah setelah mengikuti ujian persamaan, meskipun dia itu selalu dibully sama teman-temannya. Pada kemudian hari ataupun esoknya, John Kay pergi ke Jakarta. Kisah John Kay meninggalkan kampung halaman pertama kalinya adalah untuk menuju Surabaya. Saat itu John Kay meninggalkan kampung halamannya dengan usianya yang masih tergolong muda, yakni 18 tahun. Saya punya tekad karena hidup di kampung itu miskin. Kalau miskin kan dilihat orang, kan hina, direndahkan. Di situ saya punya tekad, saya harus keluar dari kampung. Saya harus berhasil dan nanti balik ke kampung, kata John Kay. Perjalanannya ke Surabaya pun tidak berjalan mulus. John Kay yang tidak mempunyai uang sebesar pun hanya bermodalkan nekat memasuki kapal menuju Surabaya. Saya sama sekali tidak punya uang. Akhirnya saya loncat masuk ke kapal tujuan Surabaya. Kemudian saat ditagih tiket, saya jelaskan pada petugasnya bahwa saya tidak punya uang, tidak punya tiket, dan akhirnya saya diminta untuk bekerja membersihkan kapal, kata John Kay. Sesampainya di Surabaya, John Kay pun tinggal bersama saudaranya selama kurang lebih 3 bulan. Namun, bersama saudaranya selama 3 bulan, diakui John Kay terdapat ketidakcocokan antara dia dan saudaranya itu. Akhirnya John Kay pun memutuskan untuk meninggalkan saudaranya dan hidup di jalanan. Mungkin 2-3 bulan tinggal bersama dan enggak cocok. Akhirnya keluar dan tidur di emperan jalan, menggelendang di jalanan Surabaya, kata John Kay. Setelah di Surabaya, John Kay akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Saya naik kereta Jayabaya, kemudian turun di Jatinegara, naik bajai ke Berlan, kata John Kay. Kemudian petualangan pun dimulai pada 1992. John Kay menjadi seorang security di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Saya jadi security di sana. Tempatnya banyak bule-bule. Waktu itu ada yang ribut
atau berantem. Saya pisahin, terus saya dipukul dari belakang. Akhirnya sempat berantem. Polisi datang menyelesaikan. Saya kemudian pulang ke rumah, masih penasaran. Balik lagi ambil golok. Niat saya tadinya saya nggak mau bunuh dia, cuma mau kasih besutan. Ternyata di luar dugaan, parang pas kena leher dan dia mati, ujar John Kay. Tak hanya itu, selain korban yang John Kay bunuh, ia pun merasa belum puas. Kemudian mengejar pihak-pihak lain yang terlibat perkelahian dengannya itu. Yang lain-lain saya kejar, balik lagi, potong lagi kakinya. Mereka ada banyak, sekitar 5-6 orang, kata John Kay. Merasa ngeri dengan cerita John Kay menghabisi orang. Kemudian Andi F. Noya pun menyatakan soal umurnya saat menghabisi nyawa orang. Pada waktu itu John Kay sekitar umur 22 tahun. Dan John Kay pun tidak merasa menyesal membunuh orang. Dan John Kay berkata, "Saya merasa jago kalau bunuh orang." Setelah kasus pembunuhan tersebut, John Kay pun menjadi buronan polisi. Tapi tak lama kemudian, ia pun menyerahkan diri ke polisi. Waktu itu saya buron, tapi waktu tanggal 24 Mei saya menyerahkan diri kepada Polda Metro Jaya, kata John Kay. Dan masa-masa perkelahian pun tidak berhenti sampai di situ. Di dalam lapas, John Kay juga masih terlibat perkelahian dengan sesama narapidana. Ribut satu penjara, keroyok saya sama teman saya, ribut terus, kata John Kay. Sementara itu, nama John Kay sempat berurusan dengan aparat pada kasus pembunuhan Tan Hari Tantono alias Ayung. Adapun Ayung yang menjadi korban John Kay sempat menjadi sorotan saat dirinya muncul dalam kasus Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nyawa Ayung dihabisi di sebuah kamar Hotel 2701 di kamar Swiss Bell Hotel Sawah Besar pada Selasa 27 Januari 2012. Kala itu Ayung ditemukan tewas dalam keadaan luka parah di bagian leher dan puluhan luka tusukan pada sekujur tubuhnya. MA pun menjatuhkan hukuman John Kay terkait kasus pembunuhan Ayung menjadi 16 tahun. Vonis itu lebih lama 2 tahun dari tuntutan jaksa. Diputuskan Rabu 24 Juli 2013 lalu. Vonisnya 16 tahun penjara, ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan. John Kay saat itu menghabiskan waktunya di lapas Nusa Kambangan dengan membaca dan beribadah. Saya dulu tidak pernah ada waktu untuk ibadah, tapi Nusa Kambangan membawa Tuhan hadir di dirinya, kata John Kay. Adapun John Kay mengaku menyesal dengan perbuatannya dan ingin menghapus masa lalunya tersebut. John juga saat itu mengaku ingin mendekatkan diri pada Tuhan dan meminta bantuan dari Tuhan agar mampu bertahan di masa hukumannya. Kalau saya mati, saya mau masuk surga, bukan masuk neraka karena bunuh diri, katanya. Di lapas Nusa Kambangan saat itu, John Kay mengaku mengalami banyak perubahan pada dirinya. Adapun John Kay pun saat itu sempat menjadi pengkhotbah dan memberikan pencerahan bagi narapidana lainnya. Saya ingin menjadi manusia baru ketika saya keluar dari penjara. Saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan, kata John Kay. Selesai. Terima kasih sudah simak cerita-cerita Abang, dan jangan lupa saksikan cerita-cerita selanjutnya. Salam Distrik Nusantara.